Mediasi kasus investasi bodong di Pengadilan Negeri PN Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir ricuh. Puluhan korban mengamuk karena tidak puas mendengar penjelasan hakim pengadilan. Korban investasi bodong ini emosi karena penjelasan hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang tidak jelas. Korban investasi bodong yang sudah berjuang 10 tahun terakhir merasa tak dihargai karena diminta hakim mencari sendiri aset terpidana. Sebelumnya korban investasi bodong ini meminta pengadilan mengeksekusi aset kejayaan 8 terpidana sesuai keputusan Mahkamah Agung. Namun pengadilan menolak karena korban investasi bodong sebagai penggugat belum membayar administrasi dan daftar aset terpidana yang akan dieksekusi. Korban investasi bodong ini sudah kehilangan tabungan dalam bentuk koperasi hingga ratusan juta rupiah. Kami disuruh lagi sama ketua pengadilan untuk mencari harta-harta 8 oknum yang harus membayar uang kami. Apa mungkin? Kasus ini sudah 10 tahun yang lalu. Pastinya harta-harta si penipu ini pastinya sudah dijual atau dipindahkan ke atas nama orang lain. Korban investasi bodong menuntut pengembalian uang 4,2 miliar rupiah karena koperasi Swadharma BNI Pematang Siantar tutup. Mereka meminta pengadilan mengeksekusi 4 bidang tanah milik tergugat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Pemirsa, selebgram transpuan Isa Zega menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kapanjen atas kasus pencemaran nama baik pengusaha Sandi Purnamasari. Isa Zega dituntut hukuman 6 tahun penjara. Selebgram transpuan Andrena Isa Zega menjalani sidang perdana kasus pencemaran nama baik pengusaha Sandi Purnamasari di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang pada Selasa siang. Sidang kali ini agenda pembacaan dakwaan 4 jaksa penuntut umum. Isa Zega dituntut hukuman 6 tahun penjara sesuai pasal pencemaran nama baik. Terkait dakwaan, Isa Zega memberikan eksepsi atau pembelaan dirinya sebagai terdakwa pada pekan depan. Isa Zega mengklaim sebutan Sound the Ship bukanlah Sandi Purnamasari. Itu hak dari terdakwa. Gitu. Apa yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan? Karena Sound the Ship itu bukan Sandi Purnamasari, gitu. Jadi, kalian tahu ya, karena saya itu kan ada dongeng online. Jadi yang dianggap itu adalah dongeng online. Makanya tadi agak shock juga kalau dibilang Sandi Purnamasari itu adalah Sound the Ship, gitu. Agak aneh gitu, kalau Sound the Ship jadi Sandi itu gimana ceritanya? Sebelumnya, selebgram transpuan Isa Zega ditahan di lapas perempuan kelas 2A Sukun setelah dilaporkan melakukan pencemaran nama baik oleh sesama influencer Sandi Purnamasari di media sosial. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Warga mencoba menghalau petugas yang akan mengeksekusi rumah mereka di Jalan Satria 1, Komplek Rumah Sakit Soeharto Herjan, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat. Namun polisi terus mendesak mundur warga yang mencoba menghalau petugas eksekusi. Warga pun terdesak mundur. Warga emosi karena tanah yang selama ini ditempati akan diambil alih secara sepihak. Warga mengaku tanah seluas 4 hektar masih dalam proses hukum di Polres Jakarta Barat. Eksekusi menjelang bulan Ramadan juga disayangkan warga yang sudah mendiami lahan tersebut selama puluhan tahun. Untuk mengeksekusi perkara tanah itu harus didasari oleh surat keputusan dari pengadilan, bukan main sepihak seperti ini. Lalu dihadiri oleh ada bapak polisi, bapak tentara. Kami dikeroyok, pihak rumah sakit menyewa preman. Meski mencoba melawan, namun warga pasrah dan mereka harus mengosongkan rumahnya.
14 bangunan rumah harus dikosongkan dari lahan milik Kementerian Kesehatan. Warga belum mengetahui harus tinggal di mana karena belum memiliki tempat yang baru. Dari Jakarta, Mitfal Gani melaporkan. Aksi jambret tas terekam kamera mobil di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga viral. Seorang wanita yang tengah dibonceng tiba-tiba dipepet pelaku lalu menarik paksa tas lempang korban. Bahkan, akibat kejadian ini korban nyaris terjatuh karena motor yang ditumpanginya sempat oleng. Sementara pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Meski korban tak melaporkan kejadian ini karena gagal membawa kabur tas, polisi tetap melakukan pengejaran. Kasusnya kini telah ditangani Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama pemirsa, 1 dari 4 pelaku curanmor nekat melepaskan tembakan saat dikejar petugas keamanan kompleks di Tangerang, Banten. Aksi pencurian dilakukan siang hari saat suasana masih ramai. Tutup aja. Dulu, ini panjang. 2 petugas keamanan berlarian menutup pintu pagar guna mencegah pelaku pencuri motor kabur di perumahan Bumi Mas Raya, Tangerang. Namun dari rekaman CCTV terlihat 1 dari 4 pelaku mengeluarkan senjata api dan sempat tembakan ke udara. Bahkan pelaku yang dikejar sempat mengarahkan senjata apinya ke petugas keamanan, namun tidak ditembakkan. Akibat kejadian ini, seorang petugas keamanan terluka pada bagian kaki akibat terjatuh. Keempat pelaku sempat mengincar motor yang terparkir di jalan, namun keburu terpergok warga hingga dilakukan pengejaran. Itu kemarin kan waktu saya jaga di depan kebetulan ada 2 orang temen, ada orang lewat kasih kabar ada orang pakai motor Beat. Udah terus saya langsung tutup berdua sama teman, dia langsung nodong ke pistol, langsung saya lari. Warga mengaku tidak mengenali wajah keempat pelaku yang menggunakan masker, namun 2 orang pelaku yang diboncengi terlihat membekali diri dengan senjata api. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pencurian motor babak belur usai tertangkap tangan beraksi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat lari ke atap rumah dan sembunyi di balik pintu warga. Pelaku curanmor ini babak belur usai tertangkap warga. Beraksi di Jalan Madrasah 1 Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku terpegok saat mencongkel kunci kotak motor hingga panik kabur ke atap rumah. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan seorang diri saat siang bolong. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Mapolsek Durensawit. Saya ngeliat, saya kira namanya kecelakaan. Nah terus saya lihat ke Paris Konveksi, tentunya habis itu dia larinya lewat situ di plafon. Nah terus habis itu warga udah pada nyariin kagak ada, tentunya malah ngumpetnya di belakang pintu. Terus saya gencet. Warga mengaku jika aksi curanmor di wilayahnya sangat merusakkan, harap polisi bisa rutin lakukan patroli. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, buron selama 2 bulan pelaku pelecehan remaja 15 tahun ditangkap polisi di Pandeglang, Banten. Pelaku ditangkap di tempat kerjanya tanpa perlawanan. Mereka saling serang dengan senjata tajam. Aksi ini membuat warga yang melintas memilih memutar berulang. Aksi ini membuat warga ulah. Ironisnya, salah seorang warga terluka akibat senjata tajam geng motor. Satreskrim Polres Ulah. Satreskrim Polres Purwakarta Ulah. Satreskrim Polres Purwakarta kemudian menangkap 12 untuk tawuran. Dari 12 pelaku yang ditangkap, 7 ditetapkan ulang. Dari 12 pelaku yang ditangkap, 7 ditetap ulang. Dari 12 pelaku ini tangkap, 7 ditetap ulang.
Dari 12 pelaku yang ditangkap, 7 ditetapkan tersangka. Polisi di Polres Purwakarta, mereka dijerat Undang-Undang Ular. Usai kericuhan yang menyebabkan kebakaran rumah sekaligus lapak warga, 11 pelaku ditangkap dari kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Kejadian itu diduga buntut perebutan lahan. Polisi mengamankan 11 pelaku penyerangan dan pembakaran rumah sekaligus lapak warga di Jalan KSU Sukmajaya, Depok. Selain itu, belasan senjata tajam dan senapan angin jenis PCC turut diamankan. Sebelumnya, sekelompok warga terekam video amatir membawa bambu runcing dan sempat terlibat cekcok dengan pria bertopi. Akibat kejadian ini, hingga terjadi pembakaran rumah sekaligus lapak dagang milik warga. Diduga kejadian ini akibat pertikaian kedua kelompok terkait hunian atau tempat tinggal kereta di wilayah tersebut. Bahwa kebakaran yang terjadi di jalan itu dilakukan oleh para tersangka untuk menghalau masyarakat, menyerang mereka. Jadi para tersangka membakar sofa dan spray bed di jalan dengan menuangkan minyak. Meski tidak ada korban jiwa, namun polisi menjerat para pelaku dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky Anyus melaporkan. Seorang nenek hanyut terseret banjir luapan Sungai Lamong di Gresik, Jawa Timur. Sementara banjir di Bekasi, warga dievakuasi perahu karet. Warga berupaya menolong nenek Satri, 59 tahun, yang hanyut terseret derasnya arus Sungai Lamong hingga ratusan meter. Insiden ini terjadi di Desa Jombang Delik, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Upaya penyelamatan berlangsung dramatis karena warga harus berjuang melintasi derasnya arus. Korban akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Wali Songo. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, warga terpaksa dievakuasi dengan perahu karet saat banjir merendam perumahan Jati Bening Permai. Di beberapa titik banjir di kawasan ini mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Dari jam 6. Jam 6. Ketinggian berapa Pak? Ya. Ketinggian berapa Pak langsung? Sudah hampir 2 meter ya? 2 meter. Belakang Pak, ini faktornya apa Pak? Hujan deras saja atau drainasenya atau apa? Sampai hujan deras sama drainase. Drainase. Ya. Drainase yang buruk menyebabkan aliran air dari hulu Kali Cakung tidak mengalir maksimal ke hilir yang berada di bawah tol Jati Bening. Warga pun berharap ada solusi dari Pemkot Bekasi agar banjir tidak terus terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Banjir bandang menerjang Desa Dander di Bojonegoro, Jawa Timur. Air bercampur lumpur dari kawasan hutan mengalir deras hingga meluap ke jalan dan permukiman. Ketinggian banjir antara 50 hingga 1 meter terutama di daerah Cekung atau dataran rendah. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menyebutkan banjir bandang melanda Desa Dander, Ngunut, dan Ngulanan di Kecamatan Dander. Pemirsa, petugas damkar menjebol tembok rumah untuk mengevakuasi ular piton sepanjang 2,5 meter di Tuban, Jawa Timur. Kemunculan hewan melata ini bukan pertama kali kian resahkan warga. Petugas damkar terpaksa menjebol tembok untuk mengevakuasi seekor ular piton yang bersembunyi di sela tembok kamar di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Karangsari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Setelah hampir 45 menit, ular sepanjang 2,5 meter ini akhirnya berhasil ditangkap. Awalnya kemunculan ular di atap kamar diketahui penghuni rumah saat bangun tidur. Panik dan khawatir ular dapat membahayakan anggota keluarga, ia pun meminta bantuan petugas damkar.
Ular piton selanjutnya dibawa ke pos komando Satpol PP dan pemadam kebakaran Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait tata kelola minyak mentah. Mega korupsi Pertamina ini merugikan negara senilai 193,7 triliun rupiah. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Kebayoran, Jakarta Selatan. Kejagung mendapatkan sejumlah berkas yang menjadi barang bukti terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Selain di rumah ini, penggeledahan juga dilakukan di 6 tempat. Pada penyelidikan sebelumnya, ditemukan uang total 400 juta rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Anak laki-laki Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, juga turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga terkait tata kelola minyak mentah yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menegaskan akan membersihkan para koruptor dan menegakkan kepentingan rakyat. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero, Subholding, dan K3KS 2018-2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Ketujuh tersangka yakni Rifa Sihaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga, YF, Dirut PT Pertamina International Shipping, serta SDS, AP, MKAR, DW, dan GRJ dari pihak broker langsung dilakukan penahanan. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patraniaga terkait mekanisme dugaan oplosan bahan bakar jenis RON 90 dan RON 92 yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Rapat dengar pendapat digelar Komisi 12 DPR RI dengan Dirut PT Pertamina Patraniaga dan sejumlah perusahaan BBM swasta lainnya. Komisi 12 DPR RI meminta agar Pertamina Patraniaga meluruskan isu pengoplosan BBM jenis Pertamax agar tidak menjadi opini negatif di masyarakat. Dalam RDP ini, pihak Pertamina membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite. Pertamina juga memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Mekanisme penambahan zat adiktif sifatnya menambah keunggulan terhadap masing-masing bahan bakar, bukan mengubah jenis bahan bakar RON 90 menjadi RON 92. Pihak Pertamina pun menjamin kualitas BBM yang beredar di SPBU. Kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Bahwa kami sudah memahami dan penjelasan dari semua badan usaha lah, tidak hanya Pertamina, biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak, biar berimbang kami tanya satu-satu, pengawasannya sama, apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON, semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena satu zat adiktif.
Sementara Ketua Umum Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Proses pemeriksaan sendiri berjalan kurang lebih 7 jam. Ketua Umum Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, akhirnya selesai menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik KPK Rabu sore. Yapto Suryo Sumarno diperiksa penyidik KPK terkait perkara gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Yapto diperiksa selama 7 jam sejak kedatangan Ketua Umum PP pada Rabu sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yapto pun memastikan telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Saya memenuhi panggilan dari KPK berdasarkan salah satu masalah sebagai warga negara yang baik yang adil, menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga juga mencukupi apa yang diperlukan. Dan untuk yang lain-lainnya silakan kepada ini, bukan kewenangan saya. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan setelah ditahan oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus suap anggota KPU RI oleh buronan sekaligus kader PDIP Harun Masiku. Usai ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025 lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK Rabu. Hasto menyebut pemeriksaan dirinya hari ini sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus yang sama. Ada 52 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK kepada Hasto. 1,5 jam efektif. Saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Doni Istiqomah. Ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya. Sehingga tinggal di print dan kemudian dikoreksi kembali. Hasto Kristianto pun menegaskan bahwa selama menjadi tahanan KPK, dirinya baik-baik saja dan akan menjalani segala proses hukum. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Pandu Priyo, Dimas Winardi melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas atau Bullion Bank pertama di Indonesia siang tadi. Bank Emas diprediksi bisa mendongkrak PDB negara hingga 245 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas atau Bullion Bank pertama di Indonesia di The Gate Tower, Jakarta Pusat, Rabu siang. Dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kapolri. Layanan Bank Emas diresmikan usai Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion. Presiden Prabowo menegaskan keberadaan Bank Emas atau Bullion Bank sangat penting karena dapat menampung emas yang diproduksi di dalam negeri agar tak keluar negeri, sekaligus mendongkrak produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah. Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini mengunjungi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk memberikan arahan kepada retret kepala daerah.
Rombongan Wapres Gibran Raka Buming Raka tiba di Akmil Magelang Rabu pagi. Dalam rangkaian acara retret kepala daerah ini, Gibran memberikan materi terkait konsolidasi, sinkronisasi, akselerasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk sukseskan program Astacita. Pembekalan materi Gibran di kepala daerah berlangsung tertutup. Usai memberikan materi, Gibran Raka Buming Raka dan rombongan langsung meninggalkan Akmil Magelang. Wakil Gubernur Rano Karno membuka acara Jakarta Job Fair Gelombang 1 di Jakarta Timur. Penyelenggaraan acara merupakan langkah awal menepati janji kampanye menyediakan lowongan kerja layak bagi masyarakat Jakarta. Acara Jakarta Job Fair yang digelar di Tamini Square, Jakarta Timur disambut antusias para pencari kerja. Gelaran Jakarta Job Fair berkolaborasi KP2MI ini diresmikan Wagub Rano Karno. Penyelenggaraan acara merupakan langkah awal menepati janji kampanye di program 100 hari kerja menyediakan lowongan kerja layak bagi masyarakat Jakarta. Nantinya, Job Fair akan dilaksanakan selama bertahap dengan target 3 bulan sekali di tiap kecamatan di Jakarta. Dalam pelaksanaannya, ke depannya, Job Fair juga akan bekerja sama dengan berbagai lembaga tenaga kerja untuk memberikan pelatihan skill hingga bahasa kepada masyarakat agar mumpuni di industri internasional. Pada waktu kami kampanye bahwa Jakarta akan melakukan Job Fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Nah, ternyata Pak Kadis ini malah membuat sebulan sekali, berarti masih ada potensi lowongan kerja di Jakarta ini. Kegiatan-kegiatan Job Fair seperti ini nantinya adik-adik pencari kerja bisa juga melihat adanya peluang-peluang untuk bekerja di luar negeri. Ada stand BP3MI DKI Jakarta yang buka di sini. Jakarta Job Fair gelombang pertama ini digelar pada 26 sampai 27 Februari 2025 dan melibatkan lebih dari 40 perusahaan. Diharapkan lebih dari 2.000 pencari kerja dapat terserap dari acara ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, ke informasi berikutnya, kondisi kulit akan mengalami perubahan seiring pertambahan usia, terutama di usia kepala 3. Berbagai perawatan kulit dan metode bisa jadi pilihan agar kulit tampak sehat, cerah, dan awet muda terlebih jelang bulan suci Ramadan agar lebih semangat beribadah. Padatnya rutinitas dan polusi udara yang kian meningkat, perawatan wajah menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Nah pemirsa, menjaga penampilan tentunya itu adalah hal yang penting untuk menunjang percaya diri kita dalam beraktivitas sehari-hari. Ada treatment yang lagi viral dan tentunya recommended nih untuk kalian. Penasaran? Ikutin saya ya. Sebelum menjalani treatment yang dipilih, pengunjung akan mengisi data untuk rekam medis. Selanjutnya, pengunjung akan konsultasi dokter untuk pilihan treatment yang tepat menyesuaikan jenis kulit dan permasalahan yang dikeluhkan. Treatment dimulai dengan mesin analisa kulit, lalu konsultasi dokter. Nah, untuk treatment yang akan saya jalani saat ini adalah facial chromosome dan pro yellow laser. Dengan keunggulannya yang minim rasa sakit namun hasil maksimal. Udah aku cek kayaknya kakak cocok di treatment facial chromosome. Jadi itu keunggulannya itu facialnya nggak terlalu sakit. Karena itu kayak di vakum sambil ngeluarin serum tuh kak. Dan brand-brandnya itu kita ambil dari USA untuk mengecilkan pori-pori kakak, mencerahkan wajah kakak. Mengawali treatment facial chromosome, wajah dibersihkan dengan pijatan ringan, lalu pembersihan komedo dan angkat sel kulit mati dengan silk peel, mesin sejenis vakum, lalu denetralisir dengan gel untuk mencegah bekas kemerahan dengan stem cell mask. Selanjutnya, Pro Yellow Laser akan ditangani langsung oleh dokter. Ada 2 tahap nih. Yang pertama, laser scanning, yakni tembakan sinar laser utama ke titik-titik objek. Dilanjutkan dengan tahap kedua, laser toning untuk pemantapan tindakan pertama. Uniknya laser ini tanpa anestesi loh. Rangkaian treatment ditutup dengan pemberian serum, vitamin C, serum mata, dan pelembab wajah serta bibir, lalu diberi moisturizer.
Ya pemirsa, selesai sudah nih rangkaian treatment saya mulai dari facial kromosom, lalu pro yellow laser. Ini saya merasakan begitu enak ya, minim rasa sakit, terasa lebih segar, pastinya lebih glowing ya dibandingkan sebelumnya. Dan sekarang saya siap nih untuk beraktivitas menyambut Ramadan dengan ceria. Dari Jakarta, Anita Dewi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah wahana bermain dibuka di salah satu mall kawasan Serpong, Tangerang, Banten. Wahana ini mengajak anak dan orang tua bermain sekaligus membangun bonding. Ingin mengajak buah hati untuk bermain dan berkreativitas, wahana yang dibuka di salah satu mall di Serpong, Tangerang, Banten ini menyajikan destinasi hiburan seru, yakni Paw Patrol Adventure Bay Bones. Ajang ini menghadirkan dunia Paw Patrol karakter Nickelodeon yang paling digemari anak-anak Indonesia. Di sini terdapat Adventure Bay Ball Pit yang dipenuhi bola-bola berukuran kecil dan pengunjung bisa bertemu dengan karakter anjing Paw Patrol. Orang tua dan anak juga bisa berkreasi, seperti mewarnai bersama atau membuat tas Paw Patrol. Terus kalau acaranya seru, dan lihat anak sih happy banget main, terus seru lah, maksudnya soalnya kan ada beberapa step-step di situ, terus apalagi ada race gitu kan. Aku capek sama senang karena aku juara 1. Tadi dapat apa nih? Hah? Apa? Dapat ini bisa nyala. Beragam kegiatan menarik di sini diharapkan akan menumbuhkan kreativitas anak sekaligus membangun bonding dengan orang tua. Tim Liputan